Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Okay, we're from the group of 8. Today, we will present the result of our paper, which is about human rights or HAM. First, let me introduce. My name is Azhar Fitri Ramdhani, and my friend is Ais Rahmawati. Well, to shorten the time, let's start the presentation this morning. The first discussion will be delivered by Ais Rahmawati. We invite him. Oke, human rights atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh warga negara, hukum, pemerintahan, serta setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Berikut ini terdapat beberapa instrumen utama hak asasi manusia yang telah berlaku secara nasional. Di antaranya ada 1. Ketetapan MPR RI nomor 17 garis miring MPR dan garis miring 1998. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 yaitu tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang keempat ada Undang-Undang melindungi dan mengawasi seluruh hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Berikut ini terdapat juga perkembangan pemikiran tentang HAM. Nah, yang pertama ada generasi pertama. Pada generasi ini dikenal juga dengan sebutan kebebasan. Hak-hak generasi pertama sering ditunjuk untuk mewakili hak-hak sipil, politik, yakni hak manusia yang klasik. Dan yang generasi kedua sering juga disebut dengan nama persamaan. Pada generasi ini diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi serta sosial budaya. Hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Dan ada juga generasi ketiga, ini sering disebut juga dengan istilah persaudaraan. Generasi ketiga ini diwakili oleh tuntutan atas hak-hak solidaritas atau hak-hak kebersamaan. Hak ini muncul dari tuntutan gigih negara berkembang atas tatanan nasional yang adil. Itu sekian penjelasan dari Ais. For an explanation that will be discussed by my partner Az-Zahra Al-Fitri Ramadhani. Baik, kita ke pembahasan berikutnya, yaitu bentuk-bentuk HAM. Sini yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right, di antaranya yaitu hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Yang kedua ada hak asasi ekonomi atau property rights, di antaranya yaitu hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. Yang ketiga yaitu hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Hak ini adalah hak persamaan hukum. Yang keempat ada hak asasi politik atau political rights, antara lain yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. Yang kelima ada hak asasi sosial dan budaya atau social cultural right. Antara lain yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Yang terakhir ada hak asasi untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum atau procedural right. Antara lain yaitu hak mendapat perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai HAM. Secara faktual,
entitas HAM tidak terlepas dari nilai-nilai kultural, sosial, konstruk politik, dan nilai-nilai etik lainnya. Diakui atau tidak, nilai-nilai HAM secara substantif melingkupi wilayah universal dan partikular. Karena itu, adalah wajar bila diskursus pada wilayah nilai HAM terjadi secara sektoral, mencakup wacana universalitas dan partikularitas nilai-nilai HAM. Nah, yang pertama ada nilai universal HAM. Dalam konteks ini, nilai HAM dianggap sebagai nilai yang universal, yaitu suatu konstruk nilai yang menembus batas peradaban, sekat budaya, dan paradigma spesifik. Teori radikal universalitas berdasar pada satu argumentasi bahwa hanya ada satu paket pemahaman mengenai HAM, bahwa nilai-nilai HAM berlaku sama atau tidak terikat pada paradigma spasias dan temporal, dan dapat diimplementasikan pada masyarakat dengan latar belakang budaya dan historisitas yang berbeda. Implikasinya, pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai HAM berlaku sama dan secara simultan bersifat universal bagi semua bangsa dan negara di dunia. Lanjut, pemahaman HAM sebagai suatu konsensus lintas budaya mengutip pendapat Bielefeld adalah syarat mutlak adanya pengertian yang universal. Artinya, penyampingan esensialisme kultural dalam memahami HAM universal hendaklah dipahami sebagai bukan penyingkiran. Secara normatif, ketika HAM dipandang sebagai suatu aturan semesta seluruh umat manusia, maka egosentrisme kesukuan mutlak menepi terlebih dahulu. Dengan asumsi HAM tersebut tidak berlaku sebagai penjajah feodal yang kaku. Di balik universalisme hak asasi manusia dan kekhususan budaya, suatu wacana lain yang tidak kalah penting adalah pengembalian arti dan keberpihakan HAM terhadap kaum miskin dan tertindas. Lebih lanjut, dalam wacana universalitas nilai HAM, ada teori weak relativis. Teori ini pada dasarnya beranggapan bahwa nilai-nilai HAM bersifat universal dan susah untuk dimodifikasi berdasarkan pertimbangan budaya tertentu. Berdasarkan pada pandangan tersebut, maka tampak tidak adanya pengakuan atau justifikasi terhadap nilai-nilai HAM lokal, melainkan hanya mengakui adanya nilai-nilai HAM yang bersifat universal. Kemudian dikenal hukum alam sebagai landasan teori hukum. Hukum alam beranggapan bahwa HAM sebagai karunia dari Tuhan secara kodrati tidak lekang oleh perkembangan dan perubahan zaman. HAM dianggap sebagai konstruk yang universal dan tidak terikat pada perbedaan subjek dan konteks serta nilai-nilai kearifan lokal. Yang kedua yaitu ada nilai partikular HAM. Universalisme HAM dianggap terwujud dalam Universal Declaration of Human Rights yang mewakili tradisi dunia barat yang menjunjung tinggi konsep kebebasan dan individualisme. Sedangkan di dunia timur, konsep mengenai tanggung jawab dan komunitas lebih dominan. Hal inilah yang melahirkan teori relativisme budaya yang salah satu bentuk perwujudannya terkandung dalam Cairo Declaration of Human Rights in Islam. Pada dasarnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (PBB) sejalan dengan pandangan Islam. Namun, perbedaan antara konsep universalitas HAM dengan relativisme budaya melahirkan sudut pandang yang berbeda ketika berhadapan dengan isu-isu krusial yang muncul dalam tataran praktis. Dalam perkembangannya, wacana nilai-nilai HAM terjadi secara sektoral universalitas dan partikularitas. Pandangan yang menolak universalitas HAM mengajukan beberapa alasan. Pertama,
bahwa DUHAM yang mengklaim diri sebagai universal itu hanya dibuat oleh beberapa negara yang dimotori oleh negara-negara yang menang perang dan menggambarkan nilai-nilai individualisme liberal masyarakat baru. Kedua, DUHAM tidak melihat kekhasan budaya dan terdiferensiasi berdasarkan budaya dan ruang geografis. Ketiga, terdapat perbedaan pendekatan dalam melihat hak asasi manusia. Dalam pewancanaan nilai partikular HAM, teori relativitas kultural merupakan salah satu teori yang cukup signifikan. Asumsi utama teori ini adalah bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular atau khusus. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai moral HAM bersifat lokal dan spesifik, sehingga berlaku khusus pada suatu negara. Dalam konteks penerapan HAM, ada 3 model penerapan HAM, yaitu pertama, penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak sipil, hak politik, dan hak kepemilikan pribadi. Yang kedua, ada penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak ekonomi dan sosial. Yang terakhir yaitu penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak penentuan nasib sendiri atau self-determination dan pembangunan ekonomi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Alright, that's enough of our presentation for today. Sorry if there is still many mistakes. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.